Robertus, ini bagaimana sih analis Anda begitu ya secara umum terkait rencana IPO si KDTN ini yang menawarkan memang sekitar 250 juta saham baru atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga kisaran 140 hingga 160 rupiah per saham. Ini apakah cukup menarik bagi investor? Iya, kalau kita menyimak tadi penjelasan di awal memang cukup menarik ya, karena Hotel Puri Sentul ini bergerak di bidang usaha perhotelan, jasa perhotelan yang sekarang ini mungkin udah memasuki fase endemi, bahkan mungkin sudah mulai terkendali ya situasi pandemi yang sudah mulai terkendali ini membuat orang ataupun turis, wisatawan gitu sudah mulai kembali melakukan perjalanan dan juga melakukan liburan dan tentu ini akan sangat bermanfaat ya bagi perkembangan bisnis di bidang jasa perhotelan maupun juga hospitality secara keseluruhan. Karena kita melihat industri ini juga menjadi salah satu penopang untuk pertumbuhan ekonomi di sektor jasa utamanya. Karena sektor jasa ini termasuk salah satu yang terkena dampak kan ya pada waktu pandemi kemarin dan diharapkan dengan adanya kedatangan emiten baru ini bisa menggunakan dana yang dihimpun dari pemodal publik ini untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih lanjut lagi untuk bisa mungkin membangun jaringan hotel yang selanjutnya dan juga ya tentunya memanfaatkan nih momentum yang sekarang ini di mana wisatawan ataupun turis itu juga dan kebanyakan orang udah mulai melakukan perjalanan. Baik Pak Robertus, kalau kita ketahui begitu ya, ini kan tadi sekitar 86% dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha. Ini apakah artinya ada pertanda begitu ya bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang bagus? Ini sebenarnya dasarnya dilihat dari mana sih Pak Robertus? Ya betul sekali, kita bisa melihat juga dasarnya salah satunya adalah dari peruntukan dana IPO itu sendiri, 85% untuk pengembangan usaha. Jadi kita harapkan ya tadi dengan rasio-rasio keuangan ataupun juga pencapaian pendapatan, laba bersih itu akan terus bertumbuh ya kan kalau misalnya dana yang didapat nanti 85% untuk ekspansi misalnya cabang hotel yang baru ataupun penambahan jumlah kamar. Tentunya apa rasio-rasio yang tadi ditunjukkan itu sebenarnya masih kurang menggambarkan apa yang akan dicapai oleh calon emiten ini ke depannya. Jadi itu juga merupakan salah satu tanda buat para investor untuk kita bisa mencermati salah satu emiten yang baru mau IPO. Salah satunya adalah peruntukan dana IPO itu akan digunakan untuk ekspansi yang menurut kami sih cukup positif ya. Baik, ini menarik sekali Pak Robertus. Kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan keuangan tadi begitu ya, apakah emiten ini layak dikoleksi sebagai instrumen investasi atau memang hanya trading saja nih? Ya, pertama-tama kalau kita melihat dari nilai emisinya mungkin ya 40 miliar maksimal kan ya dengan modal disetor yang dikeluarkan itu sekitar 20%. Jadi kurang lebih market cap-nya nanti akan ada di kisaran 200 miliar dengan laba bersih tadi per Juni itu 1 miliar. Mhm. Kemudian kalau kita mungkin bisa analisasikan sekitar 2 miliar kan ya. Jadi ya sebenarnya masih cukup mahal kalau dilihat dari kinerja keuangan yang sekarang PE ratio-nya kan 100 kali ya. Tapi siapa tahu nanti dengan 85% dialokasikan untuk pengembangan usaha itu nanti akan labanya bisa bertumbuh 5 atau 10 kali lipat itu bukan tidak mungkin kan karena Baik. sekarang ini sedang merangkak naik kan situasi untuk bisa melakukan perjalanan dan juga tingkat hunian hotel yang semakin meningkat. Jadi ya kalau misalnya bisa naik 5 sampai 10 kali laba bersihnya tentu PE ratio juga akan bisa turun jadi cuma 10 kali aja seperti itu Mas Safira. Baik, ini kalau menurut analisis Anda begitu ya secara fundamental ini bagaimana sih kinerja perusahaan ini dibandingkan dengan emiten yang menjadi peers-nya begitu? Ya memang ada beberapa ya yang bergerak di bidang hospitality, pengelola perhotelan, tapi kebanyakan sih yang berbintangan ya, berbintang 4, berbintang 5. Tapi, mungkin itu agak kurang comparable karena Puri Sentul ini kan, hotelnya lebih sederhana, adanya di, mungkin dekat rest area ataupun dekat dengan, daerah Sentul itu juga. Tapi kita masih, mengapresiasi apabila, calon emiten Puri Sentul ini juga berusaha untuk meningkatkan tingkat hunian kamarnya dan juga menambah suplai kamarnya tentunya. Dan juga mungkin ada ekspansi ke bisnis yang lainnya seperti misalnya food and beverage ataupun juga tourism, pariwisata yang lain yang itu cukup menjanjikan sih menurut kita. Jadi ke depan meskipun dari rasio keuangan dari kinerja keuangan yang sekarang masih cukup mahal ya dari segi PE ratio, tapi ke depannya tentu kita masih akan bisa memantau terlebih dahulu sih apa peluang peluang maksudnya perkembangan bisnis seperti apa yang akan mereka jalankan sehingga nantinya bisa menjustify gitu valuasi yang sekarang masih cukup tinggi seperti itu Mbak Safira. Oke baik, tentu kita tunggu tanggal mainnya begitu ya Pak
Pak Robertus, dengan kata lain memang di sektor perhotelan ini masih sangat prospektif begitu. Terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia, sehat dan sukses selalu untuk Anda.